Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septian Zihan Saputra dengan NIM 24106050066 dari Prodi Informatika B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tema-tema pokok Al-Quran. Nah, tema-tema ini tidak hanya membahas ibadah atau hukum, tetapi juga seluruh aspek dalam kehidupan, dari hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia sesama manusia, hingga alam semesta. Nah, materi ini nanti kita akan bagi menjadi 8 subbab. Yang pertama ada ketuhanan, yang kedua ada manusia sebagai individu, yang ketiga ada manusia dalam masyarakat, yang keempat ada alam semesta, yang kelima kenabian dan wahyu, yang keenam eskatologi, yang ketujuh setan dan kejahatan, dan yang kedelapan bangkitnya komunitas Islam. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ketuhanan. Al-Quran menyebut lafaz Allah lebih dari 2500 kali, belum termasuk sifat-sifat lain seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Ar-Rabb. Membaca Al-Quran membuat kita merasakan keagungan dan kasih sayang Tuhan yang tak terbatas. Allah tidak hanya digambarkan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga Maha Pengasih bagi mereka yang merenungi. Tuhan hadir secara nyata dalam batin. Allah berfirman, orang yang takut kepada yang Maha Pengasih dalam keadaan gaib dan datang dengan hati yang bertobat. Quran Surat Ha'af ayat 33. Al-Quran tidak mencoba membuktikan Tuhan, tapi menunjukkan jalan untuk mengenalnya melalui alam semesta dan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua ada manusia sebagai individu. Manusia diciptakan dengan keistimewaan. Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri manusia. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Manusia adalah khalifah di bumi, wakil Tuhan yang diberi kebebasan memilih. Namun, kebebasan itu disertai tanggung jawab besar, membangun sistem moral dan sosial yang baik. Manusia juga menghadapi tantangan besar atau godaan syaitan. Syaitan tidak berhenti menyesatkan, tapi manusia harus tegas menjaga amanahnya sebagai makhluk pilihan. Yang ketiga, manusia dalam masyarakat. Al-Quran menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Tujuan utamanya adalah membentuk tatanan masyarakat yang adil dan etis. Konsep takwa tidak hanya berlaku secara pribadi, tapi juga harus berdampak sosial. Al-Quran menolak keras ketimpangan ekonomi dan penindasan yang dulu terjadi di Makkah. Unit terkecil masyarakat adalah keluarga, ayah, ibu, anak, dan kakek nenek. Suku, warna kulit, dan ras bukanlah pembeda. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Yang keempat ada alam semesta. Al-Quran mengajarkan bahwa alam tunduk sepenuhnya kepada hukum Tuhan. Alam itu muslim karena ia patuh kepada kehendaknya. Manusia diberikan alam untuk dimanfaatkan dengan bijak, tapi bukan untuk dieksploitasi. Tujuan akhirnya tetap sama, mengabdi kepada Allah dan bersyukur. Allah berfirman, apakah kamu mengira kami menciptakan kamu main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Yang kelima, kenabian dan wahyu. Tuhan mengutus banyak rasul di berbagai belahan dunia. Sebagian kita kenal dari Al-Quran, sebagian lagi tidak. Semua nabi membawa pesan yang sama, berupa tauhid, moralitas, dan keadilan. Inilah yang disebut sebagai konsep kesatuan kenabian. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, dan Al-Quran adalah wahyu terakhir. Sebagai umatnya, kita semua punya tanggung jawab meneruskan misi kenabian itu, menyebarkan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Yang keenam ada eskatologi. Tema akhirat sangat
tema akhirat sangat sering dibahas dalam Al-Quran. Hari kiamat digambarkan sebagai hari pengadilan di mana semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, sekarang kami bukakan darimu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu hari ini tajam. Quran Surat Ha'af ayat 22. Di hari akhir itu, semua rahasia terbuka, tidak ada lagi yang bisa tersembunyi, yang tersisa hanyalah kejujuran dan amal. Yang ketujuh ada setan dan kejahatan. Setan dalam Al-Quran bukan sekedar makhluk gaib, ia adalah simbol kekuatan yang ingin menghancurkan manusia dari dalam, melalui godaan, ilusi, dan hawa nafsu. Namun, setan tidak punya kekuasaan, ia hanya membisikkan keputusan tetap berada di tangan manusia. Allah berfirman, sesungguhnya setan tidak punya kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan yang berserah diri kepada Tuhan mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 99. Yang terakhir ada bangkitnya komunitas Islam. Al-Quran menjelaskan bagaimana umat Islam dibangun sebagai kelanjutan dari risalah para nabi terdahulu. Islam bukan agama baru, tapi penyempurna ajaran para nabi. Sayangnya, sebagian umat terdahulu melakukan penyimpangan seperti menyekutukan Tuhan. Namun, Al-Quran tetap mengakui adanya orang-orang baik di kalangan Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Allah berfirman, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Inilah dasar dari bangkitnya komunitas Islam global yang inklusif, toleran, dan berakhlak mulia. Itulah 8 tema-tema utama dalam Al-Quran: ketuhanan, kemanusiaan, masyarakat, alam, kenabian, akhirat, setan, dan komunitas Islam. Semua tema ini membentuk satu kesatuan ajaran yang sempurna sebagai petunjuk hidup bagi siapapun yang bisa merenung. Semoga video ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.